Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Mutia, mahasiswi dari STEMB Bandung Business School. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu pengusaha yang menginspirasi saya. Beliau adalah Bapak Asepuloh SAG. Mari kita simak petikan wawancaranya, mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga dapat menginspirasi kita semua. Selamat siang. Kalau boleh tahu, ini usahanya di bidang apa ya, Pak? Ini usahanya di bidang pengolahan beras. Untuk alamat tempat usahanya di mana? Kampung Rancamanuk, T02 RW 13, Kelurahan Marukar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Kapan Bapak mulai merintis bisnis ini? Merintis bisnis ini 1997. Berapa karyawan dari awal merintis hingga sekarang? Kalau awal itu cuma 2 orang, sekarang sudah sampai 10 orang. Untuk usahanya, ini usaha sendiri atau bekerja sama dengan seseorang? Usaha sendiri. Mengapa Bapak tertarik dengan usaha ini? Usaha ini kan merupakan pengolahan di bahan pangan, merupakan bahan pokok. Setiap orang pasti membutuhkan. Nah, ini merupakan bahan pokok sehari-hari. Kalau boleh tahu nih, kira-kira berapa modal awalnya? Pertama kali saya nggak punya modal, cuma ketemu sama teman. Awal-awalnya kan kita cuma jual beli gabah, belum di pengolahan beras. Pengolahan berasnya itu di tahun 2007 mulai terjun ke pengolahan beras. Modalnya pertama kali cuma 2,5 juta pertama kali. Baik, langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Langkah-langkahnya pertama kita harus jujur sama pelanggan. Yang kedua, yang namanya petani itu kan jangankan uang untuk harusnya saja itu harus kembali, apalagi uang. Kalau kita nggak bisa jujur di masalah itu, maka pelanggan nggak mau jual kepada kita. Yang intinya itu adalah kejujuran. Baik, berapa kira-kira omset untuk per hari atau per minggu? Kalau masalah omset itu kan susah untuk ditentukan. Nah, yang namanya jual beli itu ada untung ada rugi. Tapi ya setidaknya kebanyakan tapi nggak bisa ditentukan karena kan yang namanya gabah itu susah untuk di takdiran namanya berapa tatkala jadi berat. Tapi insya Allah kalau masalah keuntungan walaupun sedikit pasti ada. Berapa persen keuntungan yang didapat untuk setiap barangnya? Paling kalau kita mengolah 20 ton gabah, dari 20 ton gabah itu modalnya kalau dari GKP itu sekitar 10 juta. 10 juta ditambah biaya operasional
1 juta, berapa itu biaya operasional 70. Nanti dulu. Biaya operasional itu 700 kali 20 ton 14 juta biaya operasionalnya. Jadi kita tinggal tambah modalnya untuk 20 ton itu 20 ton dikali 500 berarti 100 juta. 100 juta ditambah biaya operasional 14 juta jadi 114 juta. 114 juta. Kalau kita yang 20 ton gabah kalau diolah menjadi beras kali 58 kilo berasnya 11 ton 600 kali 10/3 119.480.000 dikurangi tadi modal pokok sama biaya operasional 114 juta. Jadi keuntungan cuma 5.480.000 kalau dipresentasikan cuma kurang lebih berapa persen ya keuntungannya. Dulu. Sekitar 0,5% keuntungannya dari modal 114 juta itu kita cuma dapat keuntungan 5.800.000. Kita mengolah 1 minggu. 1 minggu kita dapat 5.800.000. 1 minggu. Kan berarti kita dapat 20 juta. 20 juta 5 23 juta. Besar juga ya. Kalau kita continue kan tidak bisa continue soalnya barangnya terkadang ada, terkadang juga tidak ada. Tergantung keadaan barangnya. Kalau musim panen pasti barang banyak, kalau bukan musim panen pasti barang kurang. Baik. Lalu apa kelebihan produk yang Bapak jual dengan produk yang lainnya? Kelebihannya kita kan berasnya beras segar. Jadi asli langsung kita beli dari petani, jemur, langsung diolah, langsung kita dipasarkan ke daerah Jakarta, ke pasar induk Cipinang Jakarta. Kelebihannya itu aja. Apa sih yang menjadi ciri khas usaha yang dijalankan? Ciri khasnya kita mengolah khusus di beras merah. Khusus di beras merah. Itu aja. Apa motivasi dan bagaimana sejarahnya sampai bisa berdiri usaha ini? Motivasinya gini. Kalau kita lihat sejarah. Tempo dulu kan saya di pondok pesantren. Awalnya ingin jadi orang yang ngerti akan bidang agama secara mendalam. Nah, dikarenakan
kedua orang tua memaksa kita harus kuliah, saya harus kuliah, maka saya mengikuti keinginan orang tua, nggak kuliah di Institut Agama Islam Negeri Bandung. Nah, setelah kuliah, maka cita-cita saya berubah. Waktu itu karena ingin jadi orang yang ngerti akan agama secara mendalam tidak tercapai, maka waktu itu saya ingin menjadi orang yang bisa membela terhadap, membantu terhadap orang-orang yang bisa mengembangkan ilmu agamanya di masyarakat. Makanya Pak, waktu itu saya setelah selesai kuliah saya coba daftar ke PK prajurit karir, ternyata gagal juga. Setelah gagal dari sana, maka saya berubah lagi cita-citanya, ingin bisa membantu dari segi materi terhadap orang-orang yang mengembangkan pendidikan agama. Makanya dari saat itulah saya berusaha menggeluti di bidang bisnis. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa membantu meringankan beban mereka, khususnya yang ada di lingkungan saya sendiri, di lingkungan untuk meringankan beban. Lalu apa saja kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi sekarang karena persaingan ekonomi itu semakin berat, semakin berat. Kita masih ketinggalan di bidang pengolahan. Yang lain udah pakai bukan lantai jemur, tapi sudah pakai bed layer, pengering. Kita mesti menggunakan lantai jemur. Sehingga kalau menggunakan lantai jemur otomatis di pengolahan agak terlambat. Seandainya kalau kita sudah punya pengering yang disebut dengan bed layer atau vertical dryer, maka pengolahannya akan lebih cepat. Perbandingan kan gini, kalau kita pakai bed layer atau vertical dryer itu satu hari, satu malam atau 24 jam, tergantung kapasitas bed layer atau vertical dryer yang kita miliki, itu bisa 10 ton atau yang kapasitas 20 ton dalam jarak atau waktu 3 hari itu sudah bisa jadi beras, sudah bisa dijual ke pasaran. Kalau kita kan masih manual, masih menggunakan lantai jemur. Lantai jemur itu kan tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus, kita menjemur misalkan 20 ton, itu baru kering 3 hari. Itu. Setelah kering baru kita olah, kita proses. Di prosesnya itu kan kalau kita proses 20 ton itu 2 hari untuk 20 ton. Berarti kita mengolah 20 ton itu kalau secara manual itu sampai 5 hari. Itulah diantara kendala. Itu juga kalau cuacanya bagus. Kalau cuacanya jelek, kadang 1 minggu juga belum kering. Yang akibatnya nanti kualitasnya kurang bagus. Sehingga berpengaruh terhadap harga berasnya itu sendiri. Kalau kualitas berasnya kurang bagus, otomatis harganya juga kurang bagus. Motivasi atau tips apa saja sehingga usahanya dapat eksis bahkan maju sampai sekarang ini? Ya, yang tip dari kita, modal yang paling utama bagi para pengusaha adalah kejujuran. Kalau masalah modal kan bisa mengikuti modal, berapapun modal yang kita miliki, kalau kita tidak akan jujur pasti tidak. Terutamanya adalah kejujuran. Terakhir nih Pak, apakah bisa berbagi tips bagi para calon pengusaha agar menjadi pengusaha yang sukses? Ya, yang pertama itu, yang pertama
kejujuran ya. Yang kedua, kita harus bisa bertahan dalam keadaan bagaimanapun. Jangan cepat mengeluh. Yang namanya kita usaha atau bisnis pasti akan ketemu dengan yang namanya rugi. Tatkala rugi kita harus bisa bertahan. Karena kalau kita tidak bisa bertahan tatkala rugi, terus mau apa lagi? Mau mengganti dari mana yang rugi itu? Makanya kita harus bertahan. Sepahit apapun usaha kita, jalani dulu dengan penuh kesabaran. Dibarengi dengan langkah-langkah kita. Langkah-langkah kita. Penyebab kerugian kita itu apa? Munculnya kerugian itu bukan muncul dari orang lain, pasti munculnya kerugian itu diakibatkan oleh kita sendiri. Makanya kita introspeksi apa yang menyebabkan kita mendapatkan kerugian. Itu barangkali. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Semoga sukses, semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya, selamat siang. Ini lagi proses penjemuran supaya nyampe kadar airnya itu minimal 14% supaya bisa menghasilkan beras yang berkualitas. Untuk nyampe kadar air 14% itu kalau cuacanya bagus itu 2,5 hari. Kalau cuacanya bagus, kalau cuacanya jelek terkadang sampai 1 minggu juga belum bisa nyampe 14% kadar airnya. Gitu. Yang kedua, kapasitas jemuran ini paling juga masuk 20 ton lah, 20 ton kurang lebih. Ini yang masih dalam proses penjemuran. Kalau ini yang udah di dalam. Ini tinggal kita proses penggilingan atau pengolahan dari padi menjadi beras gitu. Ini kurang lebih sekitar ada 80 ton kurang lebih lah untuk stoknya yang udah kering untuk siap diolah. Terus kita geser ke sini. Ini udah yang sudah jadi beras, sisa yang kemarin udah dikirim ke Pasar Induk Cipinang. Ini sisanya. Kemarin kita kirim dalam minggu ini 2 kali pengiriman. Tonasenya 2 kali pengiriman itu 21 ton. Jadi 1 truk itu diisi 10 ton 500 kg. Ini sisanya tinggal 1 ton yang udah jadi beras. Barangkali untuk minggu besok dikirimkan lagi sambil kita mengolah untuk menambah kekurangannya. Barangkali itu cukup.